Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai umat Islam kita berkewajiban untuk memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita dapat bertatap muka dalam rangkaian kegiatan presentasi konsep pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada kesempatan ini tercatat sebagai sebuah kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang nabi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dan teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum kami menyajikan materi tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin coba bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Ibu Bapak sekalian siap? Alhamdulillah kalau sudah siap, jadi mari kita awali dengan kegiatan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai langkah awal yang pertama bahwa konsep pembelajaran diferensiasi inilah pembelajaran yang memang sedang semarak disuarakan oleh pemerintah karena dengan diberlakukannya kurikulum merdeka. Oleh karena itu, adapun tujuan introduction yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah yang pertama, materi konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah diharapkan peserta mampu memahami seperti apa sih konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa peserta dapat menganalisis sejauh mana keunggulan dan kekurangan dari konsep pembelajaran diferensiasi, sehingga dengan menakar sejumlah kekurangan dan kelebihan dari konsep ini dapat kita upayakan untuk memperbaiki setiap sisi kelemahannya. Kemudian yang ketiga, peserta harus mampu mengimplementasikan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ternyata pembelajaran ini bukan hanya kita maknai secara konsepsional, akan tetapi lebih penting adalah bagaimana kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, introduction materi pelatihan ini. Jadi terjadinya perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka, lalu kemudian akan menghadirkan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran itu penting untuk terus kita kembangkan. Kemudian ada pun tagihan dalam materi ini adalah yang pertama, apa itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Kemudian yang ketiga adalah penerapan pelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai sebuah pengantar bahwa kadang-kadang banyak orang bertanya, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran atau serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang orientasinya kepada kebutuhan murid. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi berangkat dari definisi pembelajaran diferensiasi itu jelas bahwa ternyata pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik harus mampu untuk melakukan pemetaan
identifikasi bakat dan minat dari seorang pendidik, sehingga kemudian kita dapat mendampingi peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Selanjutnya, latar belakang perubahan kurikulum merdeka. Landasan empiris dari kerangka konsepsional yang digunakan dalam merumuskan kebijakan kurikulum dan merancang kurikulum merdeka adalah kajian yang juga mencakup strategis implementasi kurikulum baru. Sebuah isu yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari setiap kebijakan pendidikan, krisis pembelajaran yang telah terjadi sekian lama terjadi diperburuk dengan COVID-19 yang seketika membawa perubahan pada wajah pendidikan di Indonesia. Perubahan yang paling nyata tampak dalam proses pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Selanjutnya, bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi? Konsep pembelajaran diferensiasi adalah kurikulum yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan merdeka dari birokrasi, serta guru dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit. Peserta didik diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memilih bidang yang ia sukai sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, esensi dari kurikulum merdeka adalah mereka belajar, yakni konsep yang dibuat agar siswa bisa secara mendalam memahami bakat dan minatnya masing-masing. Misalnya, jika ada 2 orang anak dalam satu keluarga memiliki bakat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai adalah tentu penilaiannya tidak sama. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses pembelajaran, salah satu yang dapat dilakukan pendidik adalah diferensiasi. Artinya kita melakukan pemetaan berdasarkan konten atau materi, proses dan atau produk yang dihasilkan peserta didik. Sebagai contoh, misalnya, ketika mengajarkan materi tertentu, peserta didik yang perlu mendapatkan bimbingan dapat difokuskan pada 3 poin penting. Materi yang mempelajari seluruh topik, dan peserta didik diajarkan begitu. Juga dengan tagihan atau produk, peserta didik yang perlu dapat bekerja kelompok dengan mengumpulkan 1 lembar hasil karya. Begitu juga dengan tagihan atau produk peserta didik yang perlu mendapatkan bimbingan dalam kerja kelompok adalah dengan mengumpulkan 1 lembar hasil kerja. Sementara untuk peserta didik yang cukup mahir dalam mengumpulkan 5 lembar hasil kerja mandiri, dan peserta yang sudah mahir dapat mempresentasikan hasil kerja dengan menggunakan PowerPoint dan dilengkapi dengan gambar dan grafis. Kemudian, bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada saat ini? Yang pertama adalah kita harus memahami struktur muatan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki 2 struktur khusus, yaitu kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan kegiatan yang bersifat proyek, baik secara perorangan maupun kelompok. Pada proses penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan tenaga pendidik dalam tiap-tiap mata pelajaran. Kurikulum merdeka juga memiliki perbedaan dalam hal atau jam pelajaran. Jika kurikulum 2013 lebih menghitung jumlah jam pelajaran berdasarkan hitungan minggu, maka pada kurikulum merdeka menghitung jam pelajaran berdasarkan tahun. Implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara bertahap dan holistik
diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mantap baik secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama Islam, serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara umum harus mengarahkan peserta didik kepada, pertama, ada kecenderungan kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, sikap memperkenalkan. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia. Dan yang terakhir adalah kasih sayang untuk alam semesta. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sebagai kesimpulan dari penjabaran materi tadi, bahwa pertama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan secara otonomi kepada lembaga pendidikan dan birokrasi serta guru dibebaskan dari birokrasi yang terbelit-belit. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, apapun yang saya sampaikan pada kesempatan ini bukanlah sebuah kebenaran yang final, akan tetapi bisa dikoreksi dan diperbaiki dengan pengalaman dan penelitian selanjutnya demi perbaikan presentasi selanjutnya. Satu hal yang pasti bahwa kesempurnaan itu kita tidak menafikan sesuatu yang berbeda, akan tetapi menarik diri dari perbedaan sehingga menjadi sebuah kesempurnaan yang hakiki. Sebagai brainstorming, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, apakah Anda mengalami kesulitan di dalam menerapkan konsep pembelajaran diferensiasi. Saya kira demikian dulu presentasi pada kesempatan ini, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.